Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Nur Aliran Hot SAG, mahasiswa pasca sarjana IAIN Manado. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya yang judulnya adalah Rada'ah atau menyusukan. Sesuai dengan kitab yang saya kutip adalah Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil arda'i idza arda'atil mar'ati bil labwi wada isari rada'ah ahaduhuma ay yakuna lahu dunal hardi wa nafi khamsa rada'ata mukaritan. Apabila seorang perempuan menyusukan seorang anak dengan susunya, yang disusukan itu menjadi anak susuannya dengan dua syarat. Satu, umur anak sewaktu menyusu kurang dari 2 tahun. 2, mesti menyusukan anak itu 5 kali secara terpisah-pisah. Rada dan dapat pula dibaca ridah, artinya menyusukan. Dasar mengenai menyusukan ialah Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Allah Ta'ala berfirman, Ummahatukumul lati arda'atukum wa akhawatukum minar rada'ah. Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu yang seperempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar rada'i may yahrumu minas nasab. Haram dengan sebab sepersusuan seperti haram dengan sebab susuan turunan nasab. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, persusuan yang diharamkan mempunyai beberapa rukun. Pertama, perempuan yang menyusukan ada 3 syarat. 1, yang menyusukan itu mestilah seorang perempuan. Susu binatang tidak ada hubungannya dengan keharaman. Kalau 2 anak kecil minum susu binatang, maka di antara keduanya tidak timbul permasalahan persaudaraan. Demikian juga susu orang laki-laki tidak menimbulkan keharaman menurut kaul yang sahih. 2, si perempuan itu masih hidup. Jikalau anak kecil menyusui kepada perempuan yang sudah mati atau diperah susunya dari perempuan yang sudah mati, maka tidak ada kaitan dengan keharaman. Sama seperti tidak tetapnya hukum mudarah persemendaan dengan menyetubuhi perempuan yang sudah mati. Dan kalau susu perempuan yang masih hidup diperah, kemudian dituangkan ke mulut anak kecil sesudah perempuan itu mati, anak itu menjadi haram kepadanya menurut kaul yang sahih. Kaul ini ditentukan oleh Imam Syafi'i. Yang ketiga, perempuan yang menyusukan itu kemungkinan melahirkan. Maka kalau terdapat susu pada anak perempuan kecil yang kurang dari usia 9 tahun, susunya tidak menyebabkan haram. Dan kalau sudah berumur 9 tahun menjadi haram, sekalipun belum ditetapkan usia balik, karena kemungkinan balik sudah ada. Dan dasar persusuan itu sama seperti nasab, darah nasab.
maka cukup dikira dengan kemungkinan semata, juga tidak ada perbedaan apakah perempuan yang menyusukan itu dalam akad perkawinan ataupun tidak. Dan tidak ada perbedaan juga apakah perempuan itu perawan ataupun tidak. Dan ada yang mengatakan tidak menyebabkan haram susu perawan. Dan pendapat yang sahih, susu anak perawan menyebabkan haram seperti yang telah ditentukan Imam Syafi'i. Rukun kedua, air susu tidak diisyaratkan tetapnya pengharaman air susu itu harus tetap dalam keadaan asalnya ketika terpisah dari tete. Maka kalau air susu itu berubah menjadi masam atau mengental atau berbuih atau menjadi keju atau beku atau seperti mentega dan diberikan sebagai makanan anak, maka yang demikian itu mengharamkan karena susu itu berhasil masuk ke dalam rongga tubuh dan terjadi makanan dengan susu tersebut. Dan kalau susu itu bercampur dengan makanan lain, dilihat dulu. Kalau susunya menang, keharaman tetap berkara dengan apa yang dicampur itu. Dan diisyaratkan ukurannya, mestilah anak itu meminum susu 5 kali dengan terpisah-pisah menurut mazhab. Ketiga, tempat, yaitu perut besar anak yang hidup dengan tempat yang seperti dengan perut besar. Mengenai perut ini ada 3 syarat. 1. Perut besar sampai ke perut besar mengharamkan, baik bagi yang menyusui sendiri pada tetek maupun diperahkan untuk anak yang dituangkan ke mulutnya atau dituangkan ke hidungnya. Kemudian susu itu sampai ke rongga perutnya dan benaknya. Semua itu mengharamkan menurut mazhab. Berbeda kalau susu itu dimasukkan dengan injeksi ke dalam benaknya atau di perut bayi itu ada luka, lalu tuangkan ke dalamnya sehingga sempat ke rongga perutnya, maka yang ini tidak mengharamkan menurut kaul yang azhar. Dan kalau bayi itu menyusui kemudian muntah seketika itu juga tetap mengharamkan menurut kaul yang sahih. 2. Anak belum sampai berumur 2 tahun. Kalau sudah sampai berumur 2 tahun ke atas, maka menyusunya tak ada pengaruhnya lagi. Dan 2 tahun itu dihitung dengan penglihatan anak bulan. Rasulullah SAW bersabda, la rada'a ila ma kana fil haulaini, yang artinya tidak ada persusuan kecuali apa yang terjadi di dalam usia dan tahun. Riwayat Ad-Darqutni. Dalam riwayat At-Tirmizi pula, la yahrumu minar rada'i illa ma fattaka lam'ani fit tadyi wa kana qabla al-fidat fi fitam. Tidak haram dari persusuan kecuali apa yang menyerap di dalam perut yang di dalam tetek, yakni susu. Dan hal itu terjadi sebelumnya memisahkan anak. Kata At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, hidupnya anak yang disusukan, maka tak ada pengaruhnya susu yang sampai ke perut anak kecil yang sudah mati. Kemudian disyaratkan pula persusuan yang mengharamkan harus 5 kali menyusui. Ini mengatakan boleh mengharamkan dengan 1 kali menyusu, dan pula yang mengatakan dengan 3 kali. Pendapat ini dikatakan Ibnul Munzir dan sejumlah ulama lain. Alasan yang sahih ialah perkataan Aisyah radhiyallahu
katanya, kana fiha anzalallahu ta'ala minal Qur'an asru rada'ati ma'lumati yuhraman thumma nasihna bi khamsi ma'lumat fakultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi ma yaqra minal Qur'an. Artinya, mengenai apa yang diturunkan Allah Ta'ala dari Al-Quran ialah 10 kali menyusu yang telah ditentukan akan mengharamkan. Kemudian dibatalkan mansuh dengan 5 kali yang telah ditentukan, maka Rasulullah SAW wafat. Dan ketentuan yang 10 kali itu termasuk sesuatu yang dibaca dari Al-Quran. Dan dalam satu riwayat lain berbunyi, la yahramul masta wala mastani wala rada'atu wala rada'atani. Tidak mengharamkan 1 kali isapan dan tidak pula 2 kali isapan, juga tidak 1 kali menyusui dan 2 kali menyusu. Riwayat Muslim. Kemudian diisyaratkan penyusuan itu terpisah-pisah, dan untuk menetapkan mengenai 1 kali menyusu dan 2 kali menyusu mengikuti kebiasaan al-uruf, apabila sudah diselang-selang dengan masa yang panjang sudah boleh dihitung beberapa kali menyusu. Maka kalau si anak itu menyusui kemudian berhenti dan berpaling dengan kesibukan lain, kemudian ia kembali semula dan menyusu lagi, maka kedua penyusuan itu dikira 2 kali menyusu. Dan begitu pula kalau perempuan yang menyusukan itu memutuskan penyusuannya, kemudian ia kembali menyusukan lagi, maka itu pun dikira 2 kali susuan. Menurut kaul yang sahih, sama seperti kalau si anak memutuskannya, dan tidak dapat dikatakan terbilang dalam menyusu. Misalnya kalau anak itu membuang tetek dari mulutnya, kemudian kembali semula mengusapnya seketika itu, juga tak dapat dikatakan terbilang. Misalnya si anak beralih dari 1 tetek ke tetek yang lain, atau si penyusu yang pengalihannya karena tetek yang pertama sudah habis susunya, dan juga kalau si anak bermain-main dalam menete atau tidak sungguh-sungguh mengisapnya. Juga jika si terputus menyusui karena hendak bernafas dan terputus menyusui dengan tidur yang ringan. Dan tidak juga kalau si perempuan menyusui dengan untuk membuat pekerjaan yang ringan, kemudian kembali menyusu semula, semua itu tersebut adalah dikira 1 kali. Cabang permasalahan. Seorang perempuan menyusukan anak kecil dan ia ragu-ragu apakah ia menyusukannya 5 kali ataukah kurang. Apakah 1 kali sampai ke dalam rongga perut ataukah tidak. Yang demikian itu mengharamkan. Dalam masalah ini seyogianya tidak disembunyikan kewaraan. Juga kalau perempuan yang menyusukan itu yakin sudah menyusukan 5 kali, tetapi ia ragu-ragu apakah hal itu berlaku di dalam masa anak 2 tahun atau sudah sebagiannya, maka tidaklah mengharamkan. Ini adalah kaul yang raj'i kuat. Alasannya adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, an afla'al akha abi al-Qu'si tadana alaya ba'da ma unzilal hijab faqultu Allahu manzuluhu hatta ustadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in akha abil
mu'aisi laisa huwa ar-safi ay ima arda'ani amra'atu abil kus'u fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu Rasulullah inna rajula laisa huwa arda'ani wa innama arda'ani amra'atu faqala alaihi asluhu wa sallam in dhani lahu fa innahu amukki taribat bimi, bahwa Allah saudara laki-laki bahwa Aflah saudara laki-laki Abul Qais meminta izin masuk kepada aku sesudah ayat hijab diturunkan. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan mengizinkan masuk sebelum aku meminta izin kepada Rasulullah SAW. Karena saudara laki-laki Abul Qais bukan orang yang menyusukanku, tapi yang menyusukanku adalah istri Abul Qais. Yang kemudian Rasulullah SAW masuk, maka aku pun berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya bukan orang laki-laki itu yang menyusukanku. Yang menyusukanku ialah istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berilah izin kepadanya sebab dia adalah pamanmu dan lemahlah hujahmu. Kata Urwah, karena itulah Aisyah radhiyallahu anha berkata, harimu minar rada'ati ma yahrumu minan nasab. Haramkanlah dari persusuan apa yang haram dari keturunan nasab. Riwayat Bukhari dan Muslim. Abul Qais adalah suami ibunya yang menyusukannya, maka jadilah ia ayah Aisyah radhiyallahu an, karena susu yang diminum Aisyah adalah kepunyaannya, dan Aflah adalah saudara Abul Qais dan dia menjadilah paman Aisyah radhiyallahu an. Dan di dalam hadis dari Muslim, in arada'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladat. Sesungguhnya persusuan mengharamkan apa yang diharamkan kelahiran. Dalam satu riwayat lain berbunyi, yahrumu minar rada'ati ma yahrumu minal wiladat. Haram dari persusuan apa yang haram dari kelahiran. Berkata saya Abu Sujak, wa yahrumu 'alal mardi'ir sajwihi ila man tasabaha wa yahrumu 'alaiha tuzwi bihu ila mardi'i wa waladi duna man kana fi darajati au a'la tabaqata min. Dan haram atas orang yang menyusukan mengawini orang yang ada pertalian nasab dengan orang yang disusukan, dan juga haram atas orang yang menyusukan mengawini orang yang disusukan dan anak-anaknya selain orang yang dalam derajatnya atau yang lebih tinggi tingkatannya dari yang disusukan. Pembicaraan sekarang mengenai orang yang haram dengan sebab persusuan, tentu saja pokok pembicaraan berkisar di antara yang disusukan dan yang menyusukan. Juga si laki-laki yang punya susu itu, yakni suami orang yang menyusukan. Kemudian keharaman itu menyebut dari kepada orang yang lain. Haram atas orang yang disusukan berkawin dengan orang yang bertalian nasab dan perempuan yang menyusukan, yaitu yang dihubungkan nasab kepada yang menyusukan dengan sebab ketiga ataupun sebab persusuan dari anak-anaknya dan seterusnya ke bawah, dan juga orang yang ada hubungannya nasab dengan yang disusukan seterusnya ke atas. Karena orang yang disusukan dan
anaknya dan setiapnya ke bawah menjadi anak-anaknya orang yang menyusukan, dan dengan jalan hakiki maupun secara majazi seperti anak-anak keturunan nasab. Apabila kebetulan terjadi hubungan nasab haram atau atas seseorang mengawini saudara perempuannya, atau anak perempuan saudara perempuannya, atau anak perempuan saudara laki-lakinya, dan seterusnya ke bawah. Juga haram atas seseorang mengawini ibu dari ibunya, dan ibu ayahnya dari persusuan, dan seterusnya ke atas. Karena kedua orang tersebut adalah ibu dari ibu dan bapaknya secara hakiki atau secara majazi. Sedangkan berkawin dengannya adalah haram dan seterusnya ke atas. Dalam persusuan sama seperti nasab. Demikian juga haram atas perempuan yang menyusukan berkawin dengan orang yang disusukan, dan dengan anaknya yang seterusnya ke bawah. Karena perempuan yang menyusukan itu adalah ibu mereka dan seterusnya ke bawah. Selain orang yang dalam derajatnya. Karena saudara-saudara laki-laki yang disusukan apabila mereka tidak menyusu adalah orang lain yang ditinjau dari perempuan yang menyusukan. Begitu pula tidak haram orang yang lebih tinggi dan derajat yang menyusui seperti paman-pamannya dari ayah. Pokoknya bahwa semua yang haram dari nasab haram pula dengan sebab persusuan karena dalil-dalil terdahulu. Dan sebagai ulasan pengecualian beberapa masalah yang haram dalam nasab dan yang kadang-kadang tidak haram dengan sebab sepersusuan. Kemudian juga ada di antara yang membenarkan pengecualian itu dan ada yang menolaknya. Dan betapapun juga maka kami telah sebutkan dengan terperinci dalam pasal perempuan yang diharamkan dengan nasab ada 14. Terima kasih presentasi yang telah saya sudah presentasikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.